Akhirnya Puan Maharani, cucu Bung Karno yang asli, berani buka suara lebih tegas soal Hasto. Sebagai warga negara harus menaati proses hukum. Kalimat ini sederhana tapi tegas. Artinya tidak ada yang kebal. Sekjen partai sekalipun, kalau dipanggil KPK harus hadir. Titik. Ini pengingat penting, terutama di tengah politik yang seringkali bermain abu-abu soal hukum. Tapi ini juga semacam teguran. Sebagai orang nomor 2 di partai, Hasto tidak bisa berlindung di balik embel-embel jabatan atau nama besar partai. Nama besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu warisan, tapi kepercayaan publik adalah amanah. Kalau amanah itu dirusak, siapa yang tanggung jawab? Hasto sebagai sekjen adalah simbol partai. Kalau simbol itu goyah, jangan salahkan rakyat kalau kepercayaan mereka juga runtuh. Dan Puan sebagai cucu Bung Karno mengingatkan, hukum itu panglima, ini bukan basa-basi. Kalau ada panggilan hukum, penuhi. Kalau salah akui, kalau benar, buktikan. Tapi jangan pernah lari. Karena melawan hukum, apalagi dengan cara-cara politik, itu hanya akan menghancurkan diri sendiri dan partai. Teguran ini seperti garis merah. Hasto, kalau masih merasa dirinya kader sejati PDIP, harus tahu diri. Ini juga peringatan keras untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara keseluruhan. Jangan sampai partai yang besar karena perjuangan rakyat, justru hancur karena ulah elitnya sendiri. Bung Karno dulu mendirikan partai bukan untuk jadi tameng orang-orang yang takut hukum, tapi untuk menjadi alat perjuangan rakyat, alat pembela keadilan. Kalau PDIP mau tetap besar, Puan sudah kasih isyarat. Bersihkan partai mulai dari dalam, jangan tutup mata, jangan cari aman. Puan sudah bicara, tegas. Ini bukan lagi soal individu, tapi soal martabat partai dan kepercayaan rakyat. Dan itu yang harus dijaga mati-matian kalau PDIP tidak mau kehilangan semuanya. Yang bikin miris kader-kader PDIP di daerah malah banyak yang gak setuju dengan Hasto. Ada yang terang-terangan bilang kalau Hasto itu bermental temping. Dan jujur, ini gak bisa disalahkan. Lihat saja sikapnya ketika mulai diterpa kasus. Bukannya tegas atau gentleman, malah sibuk bikin drama. Seolah-olah KPK itu konspirasi besar, dan dia adalah korban. Padahal, siapa suruh mulutnya gak dijaga? Siapa suruh dia bicara sembarangan di podcast bareng Koni Bakri? Itu blunder yang dia buat sendiri. Coba ingat baik-baik, Hasto pernah nyindir soal integritas, soal kepemimpinan yang bersih. Ironisnya, sekarang dia sendiri yang dipanggil KPK. Kalau sudah begini, yang kena dampaknya bukan cuma dia pribadi, tapi juga partai. Ini bukan cuma masalah personal, ini sudah jadi masalah kolektif. Kader-kader di bawah pasti jengah. Mereka yang kerja keras di lapangan untuk menjaga nama partai, sekarang harus menanggung malu gara-gara ulah elitnya. Dan bicara soal drama Hasto, apa dia lupa bahwa rakyat sekarang makin cerdas? Mereka nggak lagi percaya dengan narasi-narasi korban atau permainan opini di media. Kalau sudah ditetapkan tersangka, ya hadapi. Jangan ngeles, jangan cari panggung. Apalagi pakai bawa-bawa hal yang nggak relevan. Apa Hasto pikir ini era di mana semua orang bisa dibohongi dengan kata-kata manis? Tidak. Publik sekarang butuh bukti, bukan basa-basi. Masalahnya Hasto nggak cuma bicara sembarangan, tapi juga lupa bahwa setiap ucapan pejabat itu ada bobotnya. Ketika dia ngomong di podcast bareng Koni Bakri, dia lupa bahwa posisi dia adalah sekjen PDIP, bukan orang biasa. Ucapannya direkam, dianalisis, dan dijadikan bahan oleh lawan politik. Kalau dia nggak siap dengan konsekuensinya, kenapa nekat bicara? Ini bukan soal berani atau tidak, ini soal tanggung jawab. Dan ini peringatan keras untuk Hasto dan elit-elit lainnya. Partai ini besar bukan karena individu seperti dia, tapi karena perjuangan rakyat dan sejarah panjang. Kalau Hasto tidak bisa menjaga itu, kalau dia terus bikin drama dan mempermalukan partai, maka kader-kader di daerah berhak kecewa. Bahkan, mereka berhak meminta perubahan. Karena partai bukan milik segelintir elit. Partai milik semua kader, milik rakyat yang sudah memberikan mandatnya. Hasto harus sadar. Kalau kader di daerah sudah muak, kalau mereka mulai berani bicara terbuka, itu pertanda ada yang salah besar di tubuh partai. Dan sebagai sekjen, dia tidak layak menyalahkan siapapun, kecuali dirinya sendiri. Kalau dia merasa dirinya benar, buktikan. Kalau dia salah, mundur. Karena sejatinya, jabatan adalah amanah, bukan panggung drama. Hasto harus paham, kader-kader daerah itu adalah ujung tombak partai.
Mereka yang bekerja dari pagi sampai malam, turun ke masyarakat, mendengar keluhan rakyat, dan membawa nama PDIP. Mereka bukan sekadar pendukung, mereka adalah nyawa partai. Jadi kalau mereka mulai terang-terangan tidak setuju, bahkan menyebut Hasto bermental tempe, itu alarm besar. Itu tanda bahwa Hasto sudah kehilangan kepercayaan dari akar rumput. Dan mari kita jujur, apa yang mereka katakan ada benarnya. Sikap Hasto yang sibuk bermain drama setelah ditetapkan sebagai tersangka KPK hanya mempermalukan partai. Daripada fokus membela diri di jalur hukum, dia malah sibuk memainkan opini. Seolah-olah ingin menciptakan narasi bahwa dirinya korban. Padahal, rakyat sekarang tidak lagi tertarik pada cerita penuh sandiwara. Mereka hanya mau tahu satu hal, apakah Hasto bersalah atau tidak? Kalau bersalah, selesai. Kalau tidak, buktikan. Sesederhana itu. Blunder di podcast bersama Connie Bakri hanya memperburuk keadaan. Ketika dia berbicara sembarangan di sana, tanpa memperhitungkan dampak dari kata-katanya, dia tidak hanya menjatuhkan dirinya sendiri, tapi juga menyeret nama partai ke dalam kontroversi yang tidak perlu. PDIP sekarang harus menghadapi dua masalah. Membersihkan nama Hasto dan mengembalikan kepercayaan publik yang mulai terkikis. Dan yang paling menyedihkan, Hasto tidak belajar dari kesalahan. Dia terus bermain di zona abu-abu, mencoba menyelamatkan posisi tanpa memikirkan dampak jangka panjang untuk partai. Padahal, kalau dia benar-benar peduli pada PDIP, langkah paling mulia yang bisa dia ambil adalah mundur sementara. Beri ruang untuk proses hukum berjalan tanpa intervensi. Jangan pakai alasan kita tunggu Kongres, karena itu hanya strategi untuk memperpanjang waktu. Sementara itu nama partai terus menjadi bahan cemoohan. Sekarang bola ada di tangan Hasto. Dia harus memilih, menyelamatkan dirinya sendiri atau menyelamatkan nama partai. Kalau dia memilih dirinya sendiri, maka dia akan dicatat sebagai elit yang menghancurkan partai dari dalam. Tapi kalau dia memilih menyelamatkan partai, dia harus berani mengambil langkah tegas. Dan itu bukan sekadar kata-kata. Itu butuh tindakan nyata, salah satunya dengan mundur dan menghadapi proses hukum dengan berani. Dan untuk Puan Maharani, ini adalah momen untuk menunjukkan kepemimpinan yang sesungguhnya. Sebagai cucu asli Bung Karno, dia punya tanggung jawab moral untuk menjaga warisan ideologi partai. Jangan hanya berhenti di imbauan atau pernyataan aman. Ini waktunya untuk bertindak. Kalau memang PDIP ingin tetap jadi partai besar, bersih-bersih harus dimulai dari sekarang, dari dalam, dan dari yang paling atas. Rakyat melihat, kader daerah melihat. Kalau elit di pusat tidak segera berbenah, maka PDIP hanya akan jadi partai besar dalam sejarah, tapi kecil di hati rakyat. Dan itu tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan kepercayaan rakyat. Jadi pesan untuk Hasto dan semua elit partai, hentikan drama, hadapi kenyataan. Karena kebenaran tidak butuh panggung, hanya butuh keberanian. Hasto, mari kita bicara soal realitas politik hari ini. Publik sudah semakin cerdas, mereka tahu mana yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan mana yang hanya sibuk menjaga kepentingan pribadi. Ketika kader-kader di daerah mulai vokal, bahkan terang-terangan menyebut Hasto bermental tempe, ini bukan sekadar kritik biasa. Ini bentuk kekecewaan yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Mereka merasa perjuangan mereka di bawah tercoreng oleh tingkah elit partai di pusat. Dan sayangnya, Hasto ada di posisi itu, pusat dari semua kegaduhan. Lihat sejarahnya, PDIP lahir dari akar perjuangan rakyat, bukan dari elit yang sibuk membangun pencitraan. Partai ini besar karena ideologi yang dibawa Bung Karno. Keberpihakan pada Wong Cilik, keberanian melawan tirani, dan kejujuran dalam berpolitik. Tapi sekarang, apa yang diperlihatkan Hasto jauh dari nilai-nilai itu. Ketika kasusnya mencuat, yang dia lakukan bukan introspeksi, melainkan defensif. Dia sibuk berargumen, bermain opini, seolah-olah dirinya adalah korban konspirasi. Padahal yang rakyat tunggu itu sederhana. Kejujuran dan tanggung jawab. Kalau salah, akui. Kalau benar, buktikan. Kenapa harus putar-putar drama yang malah bikin publik makin muak? Dan jangan lupa, rakyat juga tidak buta. Mereka ingat bagaimana Hasto pernah berbicara lantang soal integritas, soal komitmen melawan korupsi. Tapi sekarang, apa yang dia lakukan? Justru bersembunyi di balik posisi dan nama besar partai. Apa Hasto pikir masyarakat akan lupa begitu saja? Tidak, rakyat mencatat. Dan mereka tidak akan tinggal diam jika elit terus bermain di zona aman sambil menyepelekan hukum.
blunder di podcast dengan Connie Bakri hanya menambah panjang daftar kesalahannya. Saat itu, bukannya menunjukkan sikap negarawan, Hasto malah memanfaatkan momen untuk menyerang pihak-pihak lain dan berbicara sembarangan. Dia lupa, sebagai sekjen, setiap ucapannya adalah cerminan partai. Ketika dia berbicara tanpa kontrol, dia bukan hanya menjatuhkan dirinya sendiri, tapi juga membawa nama PDIP ke dalam kontroversi yang tidak perlu. Ini kesalahan fatal, dan sampai hari ini belum ada tanda-tanda dia belajar dari situ. Dan Puan Maharani sebagai cucu asli Bung Karno sebenarnya sudah memberikan sinyal tegas. Dengan mengatakan bahwa Hasto harus taat hukum, Puan seolah mengingatkan bahwa partai ini tidak boleh jadi tameng untuk siapapun yang bermasalah. Tapi apakah sinyal ini cukup? Tidak. Sebagai pemimpin, Puan harus mengambil langkah lebih konkret. Jangan hanya berhenti pada pernyataan aman yang terdengar normatif. Rakyat dan kader di bawah menunggu aksi nyata. Kalau memang PDIP ingin tetap dipercaya, maka bersih-bersih harus dilakukan. Bahkan jika itu berarti harus menyingkirkan orang-orang yang selama ini dianggap dekat atau penting. Dan kader-kader di daerah punya hak untuk marah. Mereka sudah bekerja keras membangun nama baik partai, bertemu langsung dengan rakyat, menyuarakan aspirasi wong cilik. Tapi semua itu bisa hancur dalam sekejap hanya karena ulah elit yang tidak bisa menjaga integritasnya. Kalau elit seperti Hasto terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi pada keseluruhan partai. PDIP bisa kehilangan kepercayaan publik, dan itu adalah kerugian yang tidak ternilai. Jadi ini saatnya untuk memilih. Menyelamatkan satu orang, atau menyelamatkan nama baik partai. Hasto harus sadar bahwa dia bukan inti dari PDIP. Dia hanya satu dari banyak kader yang diberikan kepercayaan. Dan kepercayaan itu bisa dicabut kapan saja jika dia tidak bisa menjaganya. Partai tidak akan runtuh tanpanya. Tapi partai bisa runtuh jika terus mempertahankan orang-orang yang mencoreng nama besar PDIP. Dan satu hal lagi, rakyat sekarang bukan lagi kumpulan massa yang bisa dibodohi dengan narasi-narasi kosong. Mereka tahu mana yang tulus berjuang dan mana yang hanya sibuk menjaga kepentingan sendiri. Kalau PDIP tidak segera berbenah, maka rakyat tidak akan segan-segan menghukum partai ini di pemilu berikutnya. Karena pada akhirnya kepercayaan rakyat adalah segalanya. Dan kepercayaan itu tidak bisa dibeli dengan uang, pencitraan, atau drama politik. Kepercayaan itu hanya bisa dijaga dengan keberanian, kejujuran, dan tanggung jawab. Mari kita bongkar lebih dalam soal Hasto dan apa yang sebenarnya terjadi di tubuh PDIP saat ini. Karena kalau kita lihat dari luar, ini bukan sekadar kasus pribadi, tapi gambaran krisis moral dan kepemimpinan yang sedang menggerogoti partai yang katanya lahir dari ideologi rakyat. Dan ironisnya, Hasto malah jadi simbol dari kerusakan ini. Pertama, soal mental tempe yang disebut kader daerah. Ini bukan hanya ejekan, tapi cerminan kekecewaan mendalam. Kader-kader di daerah itu bukan orang sembarangan. Mereka pejuang sejati yang sehari-hari turun ke lapangan, bertemu rakyat, mendengar aspirasi, bahkan seringkali mengorbankan waktu dan tenaga untuk menjaga nama baik partai. Mereka tahu persis bagaimana sulitnya mempertahankan kepercayaan rakyat di tengah situasi politik yang semakin kacau. Jadi ketika mereka melihat Hasto yang notabene elit pusat, malah sibuk main drama setelah ditetapkan tersangka oleh KPK, wajar jika mereka merasa muak. Lalu mari kita lihat dari sisi Hasto sendiri. Apa sebenarnya yang dia lakukan selama ini? Sebagai sekjen, tugasnya adalah memastikan partai tetap solid, menjaga marwah partai, dan memastikan setiap kader dari atas sampai bawah tunduk pada nilai-nilai partai. Tapi apa yang terjadi? Dia justru jadi beban partai. Ucapan-ucapannya di media seringkali jadi blunder, seperti saat dia bicara di podcast bersama Connie Bakri. Di situ dia bukan cuma mempermalukan dirinya sendiri, tapi juga menyeret nama partai ke dalam kontroversi yang tidak perlu. Dan ini bukan pertama kali dia bikin masalah. Rekam jejaknya menunjukkan bahwa Hasto lebih sering sibuk bermain narasi daripada benar-benar bekerja untuk rakyat. Dan ini jadi pertanyaan besar. Kenapa PDIP masih membiarkan dia di posisi penting? Apakah karena loyalitasnya pada elit partai? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ditutupi? Karena kalau kita lihat, kasus hukum yang melibatkan Hasto ini bukan kasus kecil. Ini soal integritas, soal apakah partai ini benar-benar serius dalam memberantas korupsi atau hanya bicara di level permukaan. Kalau PDIP serius, Hasto sudah seharusnya diminta mundur dari jabatannya sampai kasusnya selesai. Ini bukan soal praduga tak bersalah, tapi soal menjaga kredibilitas partai. Dan mari kita bicara soal Puan Maharani.
Sebagai cucu Bung Karno, Puan sebenarnya punya tanggung jawab moral untuk menjaga ideologi partai tetap hidup. Tapi apa yang dia lakukan? Pernyataannya soal Hasto sangat normatif, seolah-olah hanya ingin menyelamatkan muka tanpa benar-benar mengambil langkah tegas. Dia bilang, sebagai warga negara tentu harus menaati proses hukum. Kalimat ini benar, tapi kosong. Publik menunggu aksi nyata, bukan sekadar kata-kata aman. Kalau Puan benar-benar peduli pada partai dan rakyat, dia harus mendorong Hasto untuk mundur sementara. Jangan biarkan nama besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terus tercoreng karena satu orang. Dan ini yang lebih mengerikan, kepercayaan rakyat pada PDIP mulai terkikis. Kasus Hasto ini hanya puncak gunung es. Di bawahnya ada masalah-masalah lain yang terus menumpuk dari konflik internal hingga ketidakpuasan kader daerah. Kalau partai tidak segera berbenah, jangan kaget kalau di pemilu berikutnya, rakyat memberikan hukuman yang lebih keras. Karena pada akhirnya rakyat tidak peduli siapa yang berkuasa di dalam partai. Mereka hanya peduli pada satu hal. Apakah partai ini benar-benar bekerja untuk rakyat atau hanya sibuk mempertahankan kekuasaan elitnya? Jadi ini pesan untuk PDIP, untuk Puan, dan untuk Hasto. Bersihkan diri sebelum terlambat. Jangan terus bersembunyi di balik nama besar Bung Karno. Karena Bung Karno tidak pernah mengajarkan kemunafikan atau pembelaan terhadap yang salah. Dia mengajarkan keberanian, kejujuran, dan keberpihakan pada rakyat. Kalau kalian tidak bisa menjaga itu, maka kalian tidak layak membawa nama besar beliau. Dan rakyat akan memastikan kalian membayar harga dari pengkhianatan itu. Kalau terus membuat framing jahat, jangan salahkan kalau partaimu sendiri yang runtuh. Ini bukan cuma soal Hasto atau segelintir elit yang bikin masalah, tapi soal bagaimana partai dikelola dan bagaimana kepercayaan publik dihargai. Jangan salahkan rakyat, kader daerah, atau bahkan media kalau mereka mulai mengkritik keras. Karena kritik itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyadarkan. PDIP itu bukan cuma milik elit di pusat. Partai ini besar karena kader-kader di daerah yang rela bekerja keras tanpa pamrih. Mereka yang turun langsung ke sawah, ke pasar, ke kampung-kampung, mendengar keluh kesah rakyat. Mereka yang berjuang supaya nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap harum di tengah masyarakat. Tapi apa yang dilakukan elit? Bermain drama, bikin kontroversi, dan mengabaikan nilai-nilai yang selama ini jadi pondasi partai. Dan soal framing, mari kita jernihkan. Kritik itu bukan framing jahat. Kalau ada elit yang salah langkah, ya wajar kalau rakyat dan kader di bawah bersuara. Ini bukan serangan, ini teguran. Kalau partai ingin terus dipercaya, elitnya harus mau mendengar suara dari bawah. Jangan merasa kebal kritik hanya karena punya posisi atau kedekatan dengan tokoh besar. Karena di mata rakyat, posisi itu cuma amanah. Dan amanah itu bisa dicabut kapan saja. Hasto harus sadar, setiap langkah dan ucapannya sekarang diawasi. Bukan cuma oleh KPK, tapi juga oleh rakyat yang makin kritis. Kalau dia terus bermain drama, mencoba mengalihkan isu, atau bahkan menuduh pihak lain membuat framing jahat, dia hanya akan makin kehilangan kepercayaan. Dan ketika elit kehilangan kepercayaan, dampaknya tidak hanya pada dirinya, tapi pada partai secara keseluruhan. PDIP harus memilih, apakah akan terus mempertahankan orang-orang bermasalah seperti Hasto, atau mulai membersihkan diri dari dalam. Karena kalau partai tidak segera berbenah, jangan salahkan siapapun kalau rakyat mulai meninggalkan. Ini bukan soal framing, ini soal kepercayaan. Dan sekali kepercayaan itu hilang, sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Jadi, berhenti bermain narasi, berhenti mencari kambing hitam. Mulailah bertindak tegas untuk menyelamatkan nama baik partai.